Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik usaha Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 58 adalah bagian dari Titro Jesaya. Titro Jesaya berarti kitab yang menceritakan keadaan bangsa Israel setelah kembali dari tanah pembuangan dan sudah tiba di tanah Yerusalem. Mungkin kita membayangkan kembalinya bangsa Israel adalah sebuah peristiwa yang menggembirakan, berita sukacita, karena perbudakan telah selesai, penderitaan telah berakhir, nubuat telah digenapi, dan pemulihan umat Tuhan telah berlangsung. Tetapi pada faktanya, tidak semua bangsa Israel merasakan suasana sukacita itu. Tidak semua mereka merasakan kebebasan itu. Karena ada sebuah krisis besar yang dialami oleh orang-orang Israel yang kembali dari tanah pembuangan dengan orang-orang Israel yang tidak ikut terbuang ke tanah pembuangan. Mereka saling mengklaim siapa umat Tuhan yang sah.
Orang yang ikut terbuang mengklaim bahwa merekalah umat Tuhan yang sah karena mereka telah dimurnikan Tuhan dari proses pembuangan yang mereka alami. Di pihak lain, orang yang tidak ikut terbuang mengklaim bahwa merekalah umat Tuhan yang sah karena mereka tidak pernah terbuang dan tidak pernah meninggalkan tanah suci Yerusalem. Sehingga ada satu perdebatan teologis yang dialami oleh dua kelompok bangsa Israel pada saat itu. Di samping itu, bangsa Israel juga diperhadapkan dengan realita yang mereka alami saat itu. Bait Allah telah hancur, kota-kota mereka hancur, rumah-rumah mereka hancur, bangunan mereka tidak layak, benteng pertahanan mereka telah hancur. Banyak bangsa Israel tidak memiliki tempat tinggal dan tempat perlindungan. Dan saat seperti ini banyak konflik yang muncul yang menghasilkan perpecahan di antara mereka. Apakah masyarakat harus membangun bait Allah lebih dahulu sebagai rumah Tuhan dan sebagai pusat ibadah, atau sebaliknya memenuhi kebutuhan manusia lebih dahulu? Membangun rumah, membangun tembok yang rusak sebagai tempat untuk masyarakat mereka tinggali di dalam itu. Jadi pilihannya ada dua. Apakah lebih mengutamakan aktivitas ibadah lebih dahulu atau aktivitas sosial? Memang sebagian orang tetap memilih aktivitas ibadah seperti korban, puasa, dan lain-lain. Walaupun dalam kenyataannya banyak ibadah mereka ibadah palsu. Kesalehan-kesalehan yang mereka tunjukkan adalah kesalehan yang palsu. Karena tidak sejalan antara yang mereka ibadahkan dengan yang apa mereka hidupi. Maka di saat itulah Nabi Yesaya mengatakan kepada mereka apa yang dituntut oleh Tuhan. Tuhan bukan menginginkan kesalehan palsu seperti korban di bait suci, rutinitas ibadah di dalam rumah Allah untuk memperlihatkan diri lebih kudus, lebih suci dengan orang lain. Sebaliknya, yang diminta oleh Allah adalah untuk mengakhiri saling tuduh menuduh di antara mereka, saling menyalahkan, saling menfitnah. Seharusnya mereka mengakhiri perselisihan. Allah menuntut bangsa Israel untuk menunjukkan kasih kepada orang yang lemah, orang yang lapar, orang yang tertindas, menghibur mereka yang berduka, dan memberikan kekuatan pada orang yang tidak berpengharapan. Inilah sesungguhnya persembahan dan korban yang diharapkan oleh Allah, yang diminta oleh Allah kepada mereka. Bukan korban hasil keserakahan mereka, bukan korban hasil pemerasan mereka, bukan ibadah palsu mereka, tapi kasih setia yang mereka berikan pada orang lain. Kasih yang mereka berikan kepada orang lain, hanya itulah yang dapat menggantikan sikap saling curiga, sikap saling fitnah di antara mereka
menjadi sikap saling menghargai dan saling menerima yang melahirkan sukacita besar dalam hidup mereka. Maka dengan demikian jika mereka hidup di dalam kasih, di dalam cinta dan di dalam persaudaraan itu, mereka yang tinggal seperti puing-puing bangunan akan bisa dibangun kembali seperti tembok yang besar, seperti bangunan yang besar. Karena di antara mereka ada cinta kasih yang melekat di dalam hati dan pikiran mereka. Komunitas bangsa Israel akan kuat jika pribadi-pribadi, jika individu dan individu saling mencintai, saling mengasihi, saling hidup dalam firman Tuhan. Itu yang membuat mereka kuat. Mereka bersuka cita, mereka pulih di tanah Yerusalem yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka. Kemudian di dalam firman Tuhan kita juga melihat bahwa Yesaya mempertegas kembali kepada mereka makna dan arti Sabat itu sendiri. Hari Sabat bukanlah sebuah tempat untuk mempertontonkan kesalehan pribadi seperti yang ditunjukkan oleh sebagian orang pada zaman sekarang ini. Hari Sabat harus dihormati dan dikuduskan. Memang Sabat sering dimaknai sebagai hari peristirahatan, tetapi tidak cukup hanya beristirahat dari pekerjaan. Tapi orang-orang percaya di sepanjang masa dan di segala abad dipanggil untuk mengistirahatkan penderitaan yang dialami oleh orang lapar, kesakitan yang dialami oleh orang-orang yang menderita, keterbuangan yang dialami oleh orang-orang yang dikucilkan, ketakutan yang dialami oleh orang-orang yang terintimidasi. Itulah sesungguhnya panggilan orang percaya di dalam Sabat. Bahwa kita tidak terpanggil hanya untuk beristirahat dari pekerjaan dan rutinitas kita. Tapi kita dipanggil untuk mengistirahatkan penderitaan, pergumulan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang ada di sekitar dan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah Sabat yang dituntut Allah. Inilah yang dituntut Allah pada umatnya bangsa Israel ribuan tahun lalu. Tentu hari ini Allah juga menuntut hal yang sama kepada kita. Allah itu suka kalau kita memperlihatkan kasih setia pada orang lain, pada orang yang lemah, lansia, janda, disabilitas, dan orang-orang yang terpinggirkan. Itulah kasih yang harus kita tunjukkan. Allah tidak mau ibadah kita ibadah yang berpura-pura, yang hanya tampilan luarnya, yang hanya bungkusnya, tapi tidak ada perubahan di dalam intinya. Itu bukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah apa yang kita ibadahkan, kita lakukan dalam hidup kita. Ada cerita singkat seperti ini. Pada suatu hari ada seorang pendeta yang mengantri di pintu neraka. Sedangkan di sebelahnya banyak jemaatnya yang mengantri di pintu surga. Karena penasaran, bertanyalah jemaatnya kepada pendeta itu. "Bapak pendeta, kenapa Bapak mengantri di pintu neraka? Bukankah Bapak selama ini sering berkhotbah tentang surga? Bapak juga sering ke ibadah. Bapak sering memuji Tuhan. Tetapi kenapa Bapak mengantri ke neraka? Sedangkan jemaat mengantri ke pintu surga?" Lalu Pak Pendetanya menjawab seperti ini. "Shh, jangan bilang siapa-siapa.
Itu Bapak Paresis juga mengantri ke sini, ke pintu neraka. Akhirnya jemaatnya tersenyum sendiri. Dalam firman Tuhan ini, dalam ilustrasi ini kita menyadari bahwa kadang-kadang orang yang sering mengatakan firman Tuhan itu belum tentu lebih kudus, lebih baik daripada orang yang jarang mengatakan firman Tuhan. Orang yang sering ke gereja memperlihatkan aktivitas ibadah itu belum tentu lebih baik, lebih kudus, lebih suci daripada orang yang mungkin sedikit agak lebih jarang ke gereja. Mungkin bagi manusia yang di luar itu bisa dilihat, tapi bagi Allah di dalam hatinya itu kelihatan apa inti dan aslinya. Maka hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap hidup menjadi orang Kristen yang sejati, tidak berpura-pura, tapi real apa yang kita hidupi di dalam ibadah kita. Kita hidupi dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.